selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 1 September 2023 bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang mengabadikan keindahan botani dengan Tata Kizom yang pastinya bakalan seru banget dengan narasumber ahlinya, Neng Yudinia Venkanteswari yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Ri. Halo Neng Ri, selamat malam. Selamat malam Mbak Ika. Apa kabar Mbak? Apa kabar Neng Ri? Aku baik-baik banget. Nah, Sobat Subi, Neng Ri ini bertempat tinggal di Bekasi. Beliau memiliki jabatan sebagai founder Hidra Living dan Hida by Riri. Beliau memulai usahanya pada tahun 2017. Sejarah singkat memulai usaha, beliau berawal dari hobi ya Neng ya, berawal dari hobi craft. Beberapa teman minta dibuatkan produk, beberapa alih-alih langsung jualan nih. Terus juga sering mengisi workshop supaya teman-teman bisa bikin sendiri. Akhirnya jadi banyak bikin kelas craft, makrame, dan salah satunya makrame ya Neng ya. Ya. Oke, baik, untuk malam ini, untuk Tata Kizom ini adalah metode tradisional Jepang untuk memindahkan daun dan bunga ke kain atau kertas. Ini adalah bentuk pencetakan alami, namun alih-alih menggunakan tinta atau cat. Tata Kizom menggunakan warna tanaman itu sendiri. Tata Kizom juga bisa diartikan sebagai menumbuk bunga ya Neng ya. Tata Kizom juga salah satu teknik kuno Jepang dalam memukul tanaman untuk membuat pola pada kain. Ini adalah teknik yang sangat sederhana yang memberikan hasil yang luar biasa. Oke, kali ini bakal seru banget karena kita bakal membahas seputar mengabadikan keindahan botani dengan Tata Kizom. Jadi jangan sampai terlewatkan ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya teman-teman ya. Oke, silahkan Neng Ri untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Dani. Oke, selamat malam Sobat Subi. Hari ini Ri mau berbagi tentang Tata Kizome. Jadi kalau teman-teman sudah pernah tahu mengenai ekoprint, nah Tata Kizome ini merupakan salah satu bentuk jenis ekoprint. Tetapi kalau ekoprint itu teman-teman sudah biasa bilang kalau ekoprint itu dikukus gitu ya. Kalau eco-pounding atau yang disebut dengan Tata Kizome ini kita sama sekali nggak pakai kukus. Jadi jauh lebih sederhana. Kita hidupin kamera dari satu device lagi. Oke, jadi yang ada di hadapan teman-teman ini adalah salah satu contoh dari Tata Kizome. Kita bicara sejarahnya dulu. Tadi sekilas Mbak Dani sudah bercerita bahwa Tata Kizome ini teknik kuno di Jepang. Tetapi memang yang mempopulerkan eco-pounding, jadi nama lainnya Tata Kizome adalah eco-pounding, bukan orang Jepang, tapi namanya India Flint, dia orang Barat. Dia menyebut ini sebagai eco-pounding, jadi bukan Tata Kizome. Kalau di Jepang sendiri juga dikenal sebagai Happasome, dimana hapa itu bunga ya, jadi Happasome itu lebih ke cetak bunga. Kalau Tata Kizome, kenapa dibilang tataki? Tataki itu adalah palu kayu. Jadi kalau kita itu mentransfer warna-warna yang ada pada tanaman ke fabrik atau kertas, ke kain atau kertas dengan cara dipukul dengan palu kayu. Nah, gimana caranya? Apakah langsung dipukul gitu aja? Nah, tentu saja ada step-stepnya. Pertama, logika aja dulu. Teman-teman pasti pernah dong minum teh terus tumpah di baju, ya kan? Kalau bajunya dicuci, tehnya hilang nggak nodanya? Hilang dong.
Nah, sama dengan noda-noda atau printing yang ada di tanaman-tanaman ini. Pada dasarnya, selain tanin juga ada pewarna lain pada tanaman, ini tidak permanen. Nah, gimana caranya biar kita bisa mengabadikan si keindahan tanaman ini dalam sebuah bentuk lain gitu ya. Jadi tanamannya udah nggak ada. Ini udah nggak ada tanamannya, tapi teman-teman masih bisa lihat Sobat Subi ya. Masih ada bunga-bunga, masih ada dedaunan. Nah, caranya adalah kita siapkan medianya terlebih dahulu. Jadi medianya itu bisa berupa kain atau kertas, tapi kalau di praktek hari ini kita menggunakan kain. Kainnya berupa tote bag. Supaya apa? Biar kita bisa pakai, bisa buat kantong belanja. Jadi nggak pakai plastik lagi, kita bisa pakai tote bag seperti ini. Nah, tote bag itu harus di treatment terlebih dahulu sebelum dipakai. Teman-teman juga jangan salah pilih tote bagnya. Jadi karena kita melakukan pewarnaan alami menggunakan natural dye, yaitu warna-warna alami asli dari bunga dan daun, kita juga harus menggunakan kain serat alam untuk media kita. Jadi kalau kain serat alam itu bisa juga, kalau ini kan kain belacu atau kain kanvas gitu, boleh. Yang penting serat alami. Tapi kenapa nggak boleh pakai polyester? Ya kalau polyester itu udah serat sintetis kan ya. Jadi kesan alaminya, sustainable-nya berkurang gitu, udah nggak alami lagi karena ada serat sintetis. Kemudian untuk penyerapan juga berbeda antara serat sintetis dengan serat alami. Nah, kita mulai. Bagaimana caranya pre-treatment untuk si kain serat alami ini? Kain serat alami ini bisa ditreatment dengan menggunakan tawas atau aluminium sulfat. Jadi kalau teman-teman mau cari tawas tuh gampang banget. Biasanya kalau yang air di rumahnya kurang jernih, biasanya kan suka pakai tawas tuh. Atau tawas juga biasa dipakai untuk deodoran alami. Nah, tawas kalau mau beli di toko bahan kimia bisa kita bilangnya pakai aluminium sulfat. Jadi bilang aja aluminium sulfat. Itu bisa mudah didapat di toko hijau, toko oranye juga ada. Nah, gimana caranya mentreatment kain ini menjadi kain yang sudah ditreatment? Pertama, siapkan dulu tawasnya. Tawasnya itu cukup 10 gram aja. Jadi kalau teman-teman nggak punya timbangan, bisa pakai sendok makan, 2 sendok makan munjung. Itu udah 2 kali 5 gram. 10 gram dilarutkan dalam air panas, kemudian setelah larut dengan sempurna, jadi kayak kita bikin ngaduk gula dilarutkan air gitu. Kalau tawasnya udah larut sempurna, kita bisa taruh di ember, tambahkan air 1 liter, air biasa aja, nggak usah air panas. Lalu si tote bag ini dicelupkan sampai rata. Didiamkan, kalau bisa sampai semalam. Supaya apa? Supaya si aluminium sulfatnya meresap ke dalam pori-pori kain. Nah, nanti penyerapannya jadi lebih bagus. Setelah 1 malam direndam, sebenarnya nggak perlu 1 malam, juga beberapa jam pun cukup. Tapi biasanya saya lakukan satu malam. Setelah direndam 1 malam, kemudian dijemur. Boleh di bawah sinar matahari, kalau lagi mendung ya udah nggak apa-apa. Yang penting jadi kering. Setelah kering disetrika, jadi rapi seperti ini. Setelah disetrika rapi, media ini siap untuk digunakan. Nah, nanti teman-teman coba ya, kalau udah ditawas, direndam air tawas, kemudian dikeringkan, disetrika, baru kita mulai untuk mencoba melakukan eco-pounding atau tatakizome. Oke, sebentar. Ini masih ada azan. Apakah terdengar suaranya, Mbak Dani? Terdengar, Neng. Oh ya, oke. Boleh kita diam dulu sebentar ya.
Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita sudah melakukan langkah pre-treatment untuk media dengan cara dimordam dengan aluminium sulfat atau sering disebut dengan tawas. Nah, sekarang tanaman apa yang bisa dipakai untuk melakukan tatakizome? Jadi sebenarnya nggak ada guideline khusus untuk melakukan tatakizome. Teman-teman bisa coba berbagai tanaman yang ada di sekitar rumah. Jadi contohnya seperti yang ada di sini. Ini bunga yang orange ini adalah bunga kenikir. Pasti banyak lah ya, suka lihat di pinggir-pinggir jalan, kemudian bahkan di pinggir got gitu ya. Ada kan bunga-bunga kenikir seperti ini atau nama latinnya kosmos. Bunga ini paling disukai ya kalau teman-teman main tatakizome atau eco pounding. Ini paling disukai karena warnanya cetar gitu, membahana. Jadi terlihat dengan jelas. Oh, bunga lain emang nggak bisa kari? Oh, bisa-bisa aja. Contohnya kayak bunga yang ungu-ungu ini adalah bunga-bunga pensi sama viola. Jadi yang gede ini pensi, yang ini viola. Cuman biasanya kalau warnanya itu nggak terlalu cetar seperti kosmos. Nah, daun-daunan juga sama, daun juga ada nih pakis-pakisan, kemudian ini miana. Nah nanti teman-teman cobain aja beberapa daun, nggak semuanya memang mempunyai jejak yang jelas. Jadi kita harus kayak bikin katalog daun di sekitar kita gitu. Ada yang jejaknya bagus, ada yang enggak. Kemudian karakteristik daun juga berbeda-beda. Jadi kalau misalkan daunnya terlalu tebal, itu juga akan sulit. Walaupun warnanya bagus, belum tentu di kain itu keluar warna bagus juga. Contohnya kayak gini. Ini miana, warna aslinya ungu. Tapi pada saat dilakukan eco pounding atau tatakizome, dia warnanya berubah menjadi hijau. Nah, masih ada sih ungu dikit, tapi nggak semerah ungu aslinya gitu. Jadi belum tentu sama antara warna botani dan warna setelah ditransfer ke fabrik. Jadi teman-teman ekspektasinya nggak usah terlalu tepat gitu ya. Wah ini saya mau bunga warna ungu dan kuning. Pas diketok, loh kok ungunya jadi begini? Loh kok kuningnya jadi gini? Gitu. Jadi ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi. Kita cuma ingin mentransfer, mengabadikan warna-warna alam ke fabrik gitu ya teman-teman. Jadi siap-siap aja bahwa tidak sama dengan yang aslinya. Oke. Untuk pemilihan bunga dan daun jelas ya, kita coba-coba mana yang kira-kira nanti bagus, itu yang kita coba. Kemudian alatnya. Kalau tadi udah bahannya adalah kain dan dedaunan atau bunga. Kemudian alat. Tentu saja kita butuh palu kayu. Nah, palu kayu yang seperti apa Kak Ri yang enak dipakai? Sebenarnya nggak harus palu kayu yang berbentuk palu. Kalau di rumah tuh punya ulepan gitu, yang buat ngulek sambal, itu tuh bisa juga. Cuma kan megangnya nggak enak ya. Kalau palu, ya palu aja. Kayak orang memalu paku. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan kalau palu kayu ini banyak dijual di online juga, marketplace. Jadi kalau teman-teman nggak akan kesulitan untuk mencari palu.
Kemudian selain itu yang teman-teman perlukan adalah alas. Jadi ini pakai talenan biasa aja, talenan yang biasa teman-teman punya di dapur. Jangan lupa dibungkus pakai plastik. Supaya apa, Kari? Supaya si bunga atau dedaunannya tidak mengotori si talenan. Talenannya kalau plastik nggak ada masalah, tapi kalau talenannya sama-sama kayu, dia bisa menyerap warna dari dedaunan atau bunga yang ada di sini. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai dengan media. Caranya gimana? Media yang sekarang udah ada, saat ini kita pakai tote bag dialas dengan talenan kayu yang sudah dilapisi oleh plastik. Ini adalah tote bag yang sudah dimordan. Jadi teman-teman nanti sebelum melakukan proses eco pounding atau tatakizome ini, jangan lupa di mordan terlebih dahulu dengan aluminium sulfat. Ini kita ada dua cara. Kalau cuma mau salah satu sisi saja, jangan lupa bagian dalamnya dialasin plastik. Jadi kita punya plastik. Kita bisa selipkan di dalam tote bag. Seperti ini. Nah, jadi tote bagnya di dalamnya dimasukin plastik. Supaya apa? Menjadi barrier antara kain yang di atas dengan kain yang di bawah. Karena jangan salah, yang namanya pewarna alami itu cukup kuat penyerapannya di serat alam di media kita. Nah, Kak Ri, ada ide yang lebih memudahkan nggak biar nggak usah dialas-alasin? Oh bisa. Kalau kita mau, kita bisa bikin langsung dua sisi seperti ini. Jadi di sisi ini dan sisi yang sebaliknya itu dilakukan pada saat yang sama. Oh, kok bisa, Kari? Bisa. Caranya adalah tote bag ini kita balik terlebih dahulu. Jadi inside out ya, bagian dalamnya kita balik supaya ada di luar. Nah, dengan demikian, kalau kita taruh dedaunan di dalamnya, di bagian dalam, nanti dia akan tercetak baik ke yang sisi depan maupun sisi belakangnya. Itu yang saya lakukan pada saat membuat contoh yang ini. Ya, bolak-balik. Nah, kita coba dulu yang bolak-balik seperti ini. Jangan lupa pada saat membalik ini, arahkan posisinya seperti ini ya. Kita kan akan bawa tote bag yang bagian atas yang ada talinya. Nah, jangan sampai bagian ini terus gambarnya terbalik seperti ini hanya karena kita salah naruh gitu. Jadi kita coba dulu, kita mau polanya seperti apa. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyusun pola. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya daun, di sini saya kasih contoh pakai daun pepaya Jepang. Seperti ini. Nah, daun ini mau posisinya seperti apa? Let's say seperti ini. Karena saya mau daun ini posisinya bakal ada di tengah-tengah seperti ini. Oke? Jadi, kita akan memberikan posisinya tadi di sini. Jadi, kalau teman-teman menggunakan lebih dari satu daun, teman-teman bisa atur dulu beberapa daun di sini. Tapi kalau saat ini untuk percobaan kita akan coba satu daun dulu. Nah, kita selipkan di bagian dalam ya. Jadi teman-teman lihat ini yang tadi kain yang udah dibalik tote bagnya, daunnya kita masukkan ke bagian dalam. Menjadi seperti ini. Diatur sehingga posisinya
hadap ke atas si daun. Ya sebenarnya miring nggak apa-apa sih, sesuai selera. Tapi kan kalau kita ekspektasinya dia tepat, nah kita bisa lihat cetakannya seperti ini. Jadi pola daunnya sudah terlihat. Kita akan mulai untuk melakukan proses tapak gizome. Tapi jangan lupa, palu ini juga kayu. Artinya kalau dia langsung ketok, dia juga berpotensi untuk bernoda. Jadi kena noda dari si tanaman tersebut. Oleh karena itu, kita kasih alas plastik lagi. Jadi posisinya udah tahu ya, di bawah ada talenan, dilapisi plastik, kemudian media yang sudah dibalik, daun yang sudah diselipkan di antara atas dan bawah, kemudian dialasin lagi dengan plastik. Nah, karena ini akan suaranya lumayan kencang, saya akan mute beberapa saat saya mulai mengetok dengan palu. Saya mute dulu ya. Oke, baik Neng. Nah, dengan bagian yang saya ketok, ini sudah mulai berwarna hijau. Artinya apa? Artinya warna dedaunan ini sudah mulai tertransfer. Kita lanjutkan ya. Sudah terlihat lebih jelas bahwa ini tulang-tulang daunnya sudah mulai terlihat. Yang paling kelihatan memang si tulang-tulang daun ini, karena dia warnanya kan pasti lebih banyak nih, karena dia posisinya lebih tebal. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita harus secara rata mengetok semua bagian dedaunan ini supaya polanya tercetak dengan jelas. Jadi kalau dari sini kan baru terlihat si jarinya saja. Nah, kita akan ketok lebih rata. Selamat pagi.
Nah, sekarang sudah tampak lebih jelas ya bahwa si pola daunnya sudah mulai terlihat. Kita lihat di bagian baliknya seperti apa. Ternyata di bagian baliknya juga terlihat. Artinya warna ini sudah mulai tertransfer baik di depan maupun di belakang. Nah, yang perlu diperhatikan nih, kalau kita memiliki beberapa pola daun. Kalau ini kan cuma satu ya, masih gampang lah, masih terlihat. Tapi kalau ada beberapa, jadi sabar. Satu dulu dikerjakan sampai selesai cetak sempurna, baru pindah ke yang lain. Jadi jangan terburu-buru untuk pindah dari satu daun atau satu bunga ke yang lain. Oke, Sobat Subi, kita sekarang sudah mengetok hampir keseluruhan dari daun ini. Jadi Sobat Subi bisa lihat di bagian ini dan di bagian sebaliknya. Si pola daun pepaya Jepang ini sudah mulai terlihat. Nah, kita intip bagian dalamnya. Apakah sudah tertransfer? Oke, moment of truth. Kita buka ya. Ini dia. Ini bagian yang daunnya nempel. Ini bagian sebaliknya. Jadi bagian atas tercetaknya seperti ini. Kita lihat bagian bawahnya. Kita kupas. Dia akan jadi tipis banget. Jadi hati-hati ngelupasnya. Sebenarnya nggak apa-apa, ini kan bakal dibuang. Jadi bakal kita tarik pelan-pelan. Kita kupas. Nah, kita lihat di bagian sini. Wah, ternyata masih belum rata, Kak Ri. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti artinya tadi pada saat kita getok, itu dia belum tertransfer dengan sempurna. Mau lanjut diketok lagi? Masih bisa. Tapi karena ini cuma contoh, kita buka aja. Nah, daun yang tadi kita ketok, jadi seperti ini. Jadi tipis banget. Warna-warnanya udah ketarik. Sebenarnya kena tangan juga nggak akan jadi hijau, tapi karena dia kena kain yang sudah dimordan, jadi dia seperti ini. Tada. Terlihat ya, bagian baliknya juga terlihat. Seperti ini. Itu teman-teman, terlihat ya bahwa bagian belakang daun tercetak lebih hijau dibandingkan yang di bagian atas daun. Kok bisa, Kari? Nah, ini triknya. Pada saat kita menggunakan daun, kita tahu bahwa warna itu lebih banyak di bagian bawah daun. Jadi kalau daun kan ada bagian atasnya,
ada bagian bawahnya. Nah, bagian bawah ini yang pewarnanya lebih kuat, akan menempel. Jadi kalau ini cuma terlihat bayang-bayang saja, kalau yang bagian ini lebih hijau. Kelihatan ya? Nah, Kari, selain daun ini, apa sih daun yang di sekitar kita yang mudah didapatkan? Kalau pepaya Jepang pasti teman-teman banyak ya suka lihat di jalan atau di pinggir-pinggir jalan lah banyak. Yang banyak lagi adalah daun kenikir. Daun kenikir. Daun kenikir seperti ini. Daun kenikir biasanya sama ibu-ibu kita dimasak, bukan dimasak sih, dibuat lalap malah ya. Buat sayuran gitu ya. Tapi ternyata ini juga bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba pakai daun kenikir bisa. Itu. Nah, ini cara membuatnya sama ya. Jadi kalau yang tadi saya tunjukin, contohnya pakai bunga dan daun. Nah, oke. Karena ini teknik yang sangat simple, tadi karena kita udah belajar dari awal persiapannya kain, kemudian pemilihan bahan, pemilihan bunga dan dedaunan, kemudian cara mentransfer warnanya. Jadi materi kita hari ini udah selesai dalam setengah jam. Iya, Dani. Wah, baik sih. Itu adalah materi yang sudah dijelaskan oleh Neng Ri ya teman-teman ya. Oke Neng Ri, apa sih perbedaannya dari tata kizom dan ekoponding? Oh, itu hanya penyebutan aja. Jadi kalau tata kizome itu adalah teknik yang dikenal di Jepang. Jadi kalau teman-teman searching di internet juga tata kizome itu adalah teknik lama di Jepangnya, itu teknik kuno. Cuman kalau di dunia barat disebutnya lebih ke eco-pounding. Jadi eco-pounding itu ya sama sih intinya. Transfer warna menggunakan transfer warna alam menggunakan cara di pounding atau diketok oleh kayu. Gitu. Jadi konsepnya sama. Eco-pounding sama dengan tata kizome. Oke, nah mungkin ada beberapa keunggulan dari teknik tata kizome itu sendiri apa saja ya Neng ya? Oke, kalau teknik tata kizome sendiri punya keunggulan, kita bisa mentransfer warna-warna alam yang ada di sekitar kita. Jadi kadang kan kalau bunga itu hanya akan bertahan sekitar 1-2 hari saja. Jadi kalau teman-teman lihat ini tanaman yang ada digunakan di sini antara lain adalah bunga viola sama ini bunga pensi. Yang ini apa namanya? Wait, aku lupa namanya. Ini adalah dianthus. Nah, ini adalah bunga-bunga selain kenikir ya. Selain kenikir, bunga-bunga ini adalah edible flowers. Jadi kalau teman-teman suka makan salad, itu kadang kan ada garnishnya tuh di atas yang bunga-bunga warna-warni. Nah itu edible flowers. Edible flowers itu hanya bertahan sekitar 1-2 hari sebelum dia layu. Nah kalau udah layu, dia udah nggak cantik lagi, nggak bisa buat garnish salad lagi. Rasanya pun sudah tidak enak. Kalau yang awalnya crunchy dan segar, kalau sudah 1-2 hari dia sudah layu, nggak oke. Sama juga kayak daun kenikir juga segernya kalau habis dipetik langsung kita makan sebagai lalapan. Tetapi begitu 1 hari aja udah layu, udah jelek. Nah, itulah kenapa kita ingin mengabadikan keindahannya dengan teknik tata kizome. Jadi keunggulannya itu, kita bisa melihat keindahan ini lebih lama. Ini saya buat saat workshop sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Jadi warnanya masih oke seperti ini dan dia akan stay seperti ini setelah fiksasi. Nanti saya akan jelaskan teknik untuk fiksasinya. Oke, baik. Nah, mungkin
bunga apa aja, bunga atau daun apa saja sih Neng yang bagus atau bisa dijadikan untuk membuat kerajinan tatakizome itu sendiri? Oke. Jadi yang tadi sempat saya sebutin ya, antara lain daun. Kalau daun ini daun pakis-pakisan ya, paku-pakuan. Kemudian ini ada daun miana. Sebenarnya ada juga daun yang bentuknya segitiga-segitiga tuh namanya Oxalis triangularis. Itu warnanya ungu. Tapi kalau di pounding dia sama kayak miana gini. Bisa hijau, bisa bisa hijau keunguan atau bahkan bisa tertransfer ungu. Jadi spesial ya setiap tanaman itu. Sementara kalau bunga yang tadi saya ceritain, bunga-bunga yang ideal untuk tatakizome antara lain kenikir karena warnanya sangat bagus ya, dia orange dan gonjreng gitu, sangat tegas warnanya. Sementara kalau untuk bunga-bunga yang lain, biasanya kita cari yang berwarna tidak putih. Kenapa nggak putih? Karena pada umumnya kita punya warna media kan putih, kainnya warna putih. Jadi kalau kita putih ke warna putih nggak kelihatan. Jadi kalau bunga dianthus pun ada yang warna putih, tapi kita nggak pakai. Kalau kita pakai ungu seperti ini jadi kelihatan. Ini sebenarnya bagian tengahnya ada warna putihnya. Karena tidak terlihat, saya coba tambahkan dengan cara memotong bagian batang daun. Jadi kalau batang daun itu ada warna hijaunya. Jadi kita tambahkan sebagai putik. Aslinya nggak seperti ini, tapi kita tambahkan sendiri. Sementara kalau kita pakai bunga kenikir, bagian tengahnya kan tebal tuh. Nah itu kalau diketok bikin jelek. Jeleknya gimana Kak Ari? Jeleknya adalah dia bikin bleber ke tempat yang lain. Itulah kenapa pada saat kita melakukan pounding, bagian tengah bunga kenikir dan bagian pangkalnya itu harus kita buang terlebih dahulu. Nah, demikian juga untuk pensi dan viola. Jadi kalau pensi ini kan besar dan batangnya ini lumayan tebal. Kalau kita tidak mengurangi bagian batang, kecenderungannya seperti ini. Jadi bagian hijaunya menyebar ke area bunga. Tapi kalau kita potek batangnya hanya hanya bunga kelopaknya saja, dia bisa tercetak dengan lebih jelas. Nah, demikian juga ini ya, viola juga sama. Jadi viola sama pensi itu mirip, cuman dia tuh kalau pensi tuh kelopaknya jauh lebih besar-besar. Jadi beberapa edible flowers yang ideal untuk digunakan. Oh ya, nasturtium juga bisa, daunnya bulat-bulat itu juga bisa. Gitu Mbak Dani. Oke, baik Neng Rina. Tadi kan salah satu keunggulan dari teknik tatakizome itu adalah kita bisa melihat keindahan tumbuhan lebih lama ya Neng ya. Nah, berapa lama sih ketahanan tumbuhan atau bunga yang dibuat dalam bentuk tatakizome itu sendiri Neng? Nah, kalau sama kayak ekoprint, jadi ada trik untuk mempertahankan warna-warna ini lebih lama, yaitu tadi yang saya cerita mengenai fiksasi. Di awal kita kan melakukan treatment pada kain ini dengan menggunakan tawas atau aluminium sulfat. Sama pada saat kita sudah selesai melakukan eco-pounding atau tatakizome ini, kita juga harus melakukan treatment untuk penguncian warna. Nah, caranya seperti apa? Masih ingat dong tadi caranya yang pertama. Kita juga pakai tawas juga dengan takaran yang sama, tapi kalau yang tadi untuk mordanting kita rendam 24 jam atau seharian atau semalam juga cukup, 8 jam juga cukup. Tapi biasanya 24 jam untuk mordanting. Nah, untuk fiksasi jangan lebih dari 5 menit. Kenapa? Kalau ini semua yang sudah kita kerjakan tadi dicelupkan ke dalam air tawas lagi,
Dalam konsentrasi yang sedikit, dia akan mengunci warna. Tetapi kalau lebih dari 5 menit, dia akan memudarkan warna. Gitu. Jadi kalau misalkan mau bertahan lebih lama, dikunci warnanya dengan larutan tawas seperti tadi. Tidak usah lama-lama, cukup celup, angkat, jemur. Setelah itu setrika, sama seperti tadi mordanting. Setelah disetrika, dia akan stay. Nah, berapa lama bertahan itu tergantung kekuatan masing-masing dedaunan dan bebungaan ini. Jadi saya nggak bilang ini akan bertahan selamanya gitu, enggak. Cuman tergantung masing-masing daun dan bunga. Karena ada daun-daun yang memang tidak terlalu kuat si pigmen warnanya, ada juga yang bisa stay lama. Sama kayak di ekoprint ya, kalau di ekoprint kan juga sama, di mordan dulu, kemudian dedaunan ditata, digulung, dikukus. Nah itu ketahanannya pun berbeda-beda untuk masing-masing dedaunan dan bunga-bungaan. Demikian Mbak Dani. Oke, baik. Mungkin caranya kita membuat teknik tatakizome itu sendiri juga harus dilakukan dengan cara yang lebih baik lagi ya Neng ya. Tergantung kita membuatnya caranya baik atau tidak supaya lebih bertahan lama ya Neng ya. Iya, jadi kayak contoh tadi nih yang baru banget Riri bikin. Ini kan si tengahnya botak nih, nggak rata gitu. Jadi pada saat kita ngetoknya juga tidak rapi, tidak tidak merata, dia bisa berkurang pigmen warna yang tertransfer ke media. Otomatis pada saat dia pigmen warnanya berkurang, dia juga tidak terlalu tegas. Beda kan bagian sini yang putih-putih ini dengan yang bagian yang hijau sempurna seperti ini. Nah, begitu juga kalau ini kan yang bagian bawah daun. Ingat ya yang lebih hijau. Bagaimana dengan yang bagian atas daun? Kok lebih kayak bayang-bayang, cuman lebih kelihatan kerangkanya doang. Nah, itu tadi kalau ngetoknya itu continuous dan rata, seharusnya semuanya rata dan terdistribusi dengan baik, sempurna. Jadi pada saat kita menggunakan tatakizome itu perlu tingkat kesabaran yang lumayan tinggi juga. Karena kita harus memastikan tiap bentuknya itu terisi dengan rata dengan cara dipukul seperti tadi. Oke, baik. Nah, kalau untuk permukaannya nih, selain kain mungkin kertas bisa nggak Neng untuk membuat kerajinan tatakizome itu sendiri? Bisa, tapi kalau kertas biasanya kita perlu kertas yang agak tebal. Jangan pakai kertas yang hampir sama tebalnya dengan daun karena nanti akan kalah. Pada dasarnya daun ini lumayan tebal ya, lumayan jadi dia bisa merusak bagian kertas jika kertasnya lebih tipis daripada si daun itu sendiri. Nah, kalau pakai kain itu kan dia sifatnya lebih fleksibel daripada kertas. Jadi dia akan mengikuti si lekuk-lekukan daun ini. Kalau kertas tetap pakai dialasin kain juga. Tetap dialasin kain, kemudian tetap dialasin plastik, baru diketok. Nah, itu akan lebih aman supaya warnanya tertransfer dengan sempurna. Kalau untuk kertasnya itu apa aja ya Neng ya yang bisa untuk membuat permukaan tatakizome itu? Kertas apa aja bisa, tapi yang tebal. Kertas tebal. Kertas biasanya kalau kita mau buat pajangan dinding gitu ya, itu sih idealnya pakai kertas linen. Tapi sebenarnya kalau mau pakai kertas yang penyerapannya tinggi pun kayak kertas karton biasa bisa. Jadi tinggal gramasinya aja, jangan yang terlalu tipis. Oke, baik, berarti bisa pakai untuk permukaannya kita juga bisa pakai kertas tapi yang tebel ya Neng ya? Ya betul. Kertas dan kain. Nah, kalau kain nih, kain apa saja sih yang diperlukan dalam membuat kerajinan tatakizome Neng? Selain kain linen mungkin? Kainnya tadi bisa
apapun yang pakai serat alami. Jadi pakai belacu bisa, pakai kanvas bisa, cat biasa pun bisa. Kalau untuk pakaian bekas juga bisa ya Neng ya, berarti ya Neng ya? Selama pakai serat alami bisa. Jadi kalau misalkan kaos, kain kaos gitu bisa. Selama kaosnya katun. Kalau kaosnya polyester nggak bisa. Oke, nah tadi kan nama lain dari Tatakizome itu bisa juga disebut dengan teknik eco ponding ya Neng ya. Kalau Betul. untuk flower ponding itu beda lagi Neng atau sama saja Neng? Jadi yang tadi saya ceritakan mengenai penamaan, kalau di Jepang hapasome itu teknik ketok bunga. Jadi si bunga ini disebut walaupun secara keseluruhan disebut dengan tatakizome, tapi kalau hanya bunga yang ditata itu namanya hapasome. Jadi sama aja. Oke, berarti memang tekniknya sama tapi namanya berbeda ya Neng ya. Iya betul. Penamaan Oke Neng. seperti itu. Gimana sih caranya kita mengatur warnanya Neng untuk warna tumbuhan atau bunga itu sendiri? Nah, itu yang tadi saya bilang perlu banyak coba-coba. Jadi kalau penataannya sendiri kita juga nggak pengen ya namanya satu warna. Kita campur-campur semua bunga. Kelihatannya bagus kembang setaman, tapi ternyata pada saat ditaruh kok kayaknya kurang pas. Nah, itulah fungsinya kita bikin katalog warna bunga dan daun yang ada di sekitar kita. Jadi dari kebun kita kumpulin aja dulu. Daun A, daun B, daun C, bunga A, bunga B, bunga C. Kita bikin semacam katalog. Kita taruh semuanya, kita getok bareng-bareng. Jadi pada saat kita mau menggunakan dedaunan dan bunga-bunga tersebut, kita bisa pilih dan di-arrange. Contohnya seperti ini. Kita atur yang orange misalkan di tengah. Yang ini pensi dan violanya yang ungu. Kemudian diantusnya di sini. Kemudian pakis-pakis, kemudian di sini ada miana. Jadi kombinasinya ini memang mengikuti pola yang biasa kan kalau di Jepang itu idealnya yang namanya flower arrangement itu ya, apa namanya? Kita seni menata bunga. Nah, menata bunga itu biasanya itu bunganya itu jumlahnya ganjil. Jadi terlepas dari warnanya, biasanya kita gunakan jumlah bunga yang ganjil. Kenapa Kak Ri harus ganjil? Enggak harus juga sih ganjil. Cuman normalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan orang menata bunga, itu bunga yang jumlahnya ganjil itu kombinasinya lebih cantik. Nah, mengenai warna, kita bisa kombinasikan. Misalkan yang dominan kita taruh di tengah, sekitarnya untuk pemanis. Sama lah seperti kita ngatur karangan bunga kan juga seperti itu. Pasti akan ada center of attention-nya, kemudian kita atur supporting-nya. Demikian juga kita selipkan dedaunan di sekitarnya. Jadi jangan karena kita punya banyak bunga dan banyak daun, kita taruh semuanya, terus kita ketok semuanya. Ya, jadi sih, tapi kurang indah. Oke, berarti itu ya tadi ya cara mengatur warnanya. Kita juga jangan terpengaruh karena ada banyak bunga dan tumbuhan kita langsung apa ya? Tidak terkontrol ya. Kita memang coba-coba dulu ya Neng ya. Nah, Ya, betul. cara mengatur warnanya ya Neng ya. Nah, gimana sih caranya agar kesan bunga atau daun berwarna itu tidak luntur atau pudar Neng? Nah, itu tadi. Kalau pudar itu hanya tergantung masing-masing dedaunan sama bunga-bungaan yang udah kita bikin katalog itu tadi. Jadi kita harus punya dulu sebelum melakukan ini di tote bag, kita punya dulu satu kain khusus untuk katalog bunga dan daun di sekitar kita. Sebenarnya nggak harus di sekitar kita juga. Mau beli bunganya juga boleh-boleh aja ya, nggak ada larangan, sah-sah saja membeli bunga. Terutama kayak edible flowers seperti ini kita bisa beli.
si bunga-bungaannya. Kita bikin katalog dulu. Jadi pada saat kita bikin katalog, itu kan sudah dilakukan di atas media yang sudah dimordan. Nanti pada saat setelah difiksasi dengan aluminium sulfat yang tadi itu, dia akan ketahuan kan mana warna-warna yang stay, mana warna-warna yang sedikit menjadi lebih pudar atau bahkan hilang sama sekali pada saat difiksasi. Kenapa bisa gitu? Karena memang tidak semua tanaman memiliki zat warna yang kuat. Jadi nggak usah khawatir karena pada saat kita membuat katalog itu si dedaunan dan bunga-bungaan itu kita sudah tahu, oh yang ini agak pudar, oh yang ini lebih tegas warnanya. Jadi pada saat disusun juga kita kombinasikan. Contoh yang sederhana ini yang udah ada di sini aja. Ini adalah pensi. Pensi itu warnanya jauh lebih kuat daripada viola di bunga aslinya. Tapi pada saat ditransfer ke sini, warnanya tidak terlalu kuat. Tapi di sini untuk yang viola yang bunganya lebih kecil-kecil, warna ungunya jauh lebih kuat. Nah, kalau dikombinasikan seperti ini, ada kosmos, ada viola, ada pensi, dia kan jadi lebih secara keseluruhan tetap cantik. Bayangkan kalau pensi semua atau viola semua, belum tentu dia bisa dikombinasikan warna-warnanya seperti ini. Walaupun ada yang pudar, ada yang tegas, dan tegas sekali seperti kosmos ini, arrangementnya tetap bagus. Oke, baik. Jika ingin mencuci kain yang diwarnai, maka pewarnanya apa bisa diperbaiki, Neng? Dengan cara apa, Neng? Nah, gini, konsepnya tatakizome atau eco pounding ini adalah merekam warna alam. Nah, kalau kita mau warna alamnya stay, cukup dengan fiksasi seperti tadi. Tapi untuk memelihara sama seperti pada saat kita punya batik. Nah, kalau batik itu kan dicucinya pakai lerak. Jadi dia lebih mengurangi bahan-bahan kimia yang mempengaruhi kelunturan warnanya. Nah, itu sama kalau kita cuci, sebenarnya ini kan kalau nggak kotor-kotor banget dicucinya pakai air doang pun cukup. Tapi kalau misalkan wah kotor kari dipakai ke pasar buat belanja gitu ya. Ya udah dikucek dikit, kemudian pakai aja sabun lerak atau pakai sabun mandi bisa. Tapi kalau bisa jangan pakai deterjen yang kuat, nanti warnanya hilang. Gitu. Sama kayak kita pelihara batik kan ya, batik kan kita nggak cuci pakai mesin cuci, kita nggak cuci pakai deterjen yang kuat, nggak cuci pakai pemutih. Nah, terus ada satu trik lagi, kalau kadang kita pada saat mordanting ada beberapa noda. Jadi noda bukan karena mordantingnya sendiri, tapi karena pada saat kain sudah dimordan, dia penyerapan warnanya lebih kuat untuk warna-warna alam yang lain. Jadi kadang kita cuma naruh satu daun, tapi misalkan terkena hal-hal lain ya, bisa dari debu, bisa dari tanaman lain, kok ada noda di tempat lain. Nah, itu bisa kita hilangkan dengan cara pakai citronzur. Citronzur itu juga ada ya di toko bahan kue atau di toko kimia. Kita bisa cuci sedikit, tapi jangan sampai kena pola yang kita buat dengan tatakizome. Kenapa? Karena bisa hilang juga. Jadi kalau pakai citronzur, si warna-warna alam ini akan kalah, dia akan hilang. Itu Mbak Dani. Oke, baik. Berarti memang dengan sabun deterjen biasa itu bisa ya, Neng ya? Berarti kalau bisa jangan dicuci pakai deterjen biasa, pakai sabun lerak aja. Mungkin ada apa sih yang membuat gagal dalam teknik tatakizome? Oh, banyak hal. Contoh, nih kegagalan saya pada saat membuat bagian tengah. Nah ini karena ketokannya nggak rata, itu pertama. Kedua, nggak sabar.
Jadi kalau kita nggak sabar, kita berpindah dari satu daun ke daun yang lain, dia bisa tidak tercetak dengan sempurna. Jadi kalau ini kan cuman botak di bagian tengah nih ya, yang ada bagian putih ini, karena tidak rata pada saat diketok. Tapi kalau misalkan kita terlalu terburu-buru pindah dari satu daun ke daun yang lain, bisa jadi daunnya tidak tercetak sempurna seperti ini. Tapi misalkan daunnya terpotong atau seperti apa. Itu pertama untuk konsistensinya. Kedua, kadang kita suka nggak ngasal. Kalau tadi teman-teman mungkin sempat lihat pada saat saya mengetok ini, itu dengan kecepatan yang konstan dan tekanan yang konstan. Kalau kita asal atau misalkan, kita sambil marah-marah nih, ketok-ketok aja nih. Nah, kadang tekanan yang berbeda itu mengakibatkan daunnya rusak. Kalau daunnya rusak, dia juga tidak bisa tertransfer sempurna. Atau capek, udah ketok-ketok, warnanya nggak keluar-keluar. Nah, faktor itu akan menyebabkan si warna tidak tertransfer dengan sempurna karena tekanannya tidak kuat, tidak cukup kuat. Jadi gitu ya, konsistensinya, kemudian jangan terlalu kuat, juga jangan terlalu lemah juga. Oke, biasanya itu memerlukan waktu berapa jam atau menit ya Neng ya untuk kita mengetok-ngetok supaya warnanya itu tertransfer sempurna pada kain. Berbeda-beda setiap daun dan bunga. Kalau daunnya tipis dan bunganya tipis, dia akan cenderung lebih cepat tertransfer dibandingkan yang tebal. Jadi kalau tadi contoh yang saya ketok barusan, daun pepaya Jepang itu lumayan lama karena dia lumayan tebal. Jadi daun aslinya kan setebal ini. Nah, ini jauh lebih tebal dibandingkan bunga pada umumnya. Itulah kenapa pada saat saya ketok tadi lumayan lama. Nah, tapi kalau bunga-bunga yang seperti kosmos atau pensiviola itu sangat tipis, sehingga hanya satu kali ketok dia udah berwarna. Jadi sangat sebentar untuk mencetak kebungaan dibandingkan dengan daun yang tebal seperti daun pepaya Jepang ini. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti memang harus setiap tumbuhan dan bunga itu berbeda-beda ya, Neng ya? Betul, harus dibikin katalognya biar tahu berapa menit bikinnya. Oke, nah mungkin ada kesulitan apa sih yang sering terjadi atau sering ditemui ketika membuat kerajinan tatakizome itu, Neng? Nah, boleh percaya boleh enggak, yang namanya ketok itu tidak sesimpel yang terlihat. Jadi ngegetokin itu harus konsisten seperti yang tadi saya bilang. Dan kadang orang terburu-buru mau melakukan ketok-ketok pakai palu. Padahal yang harus kita lakukan paling lama adalah menyusun si desain bebungaan dan dedaunan ini. Jadi teman-teman kalau mau melakukan eco pounding atau tatakizome, take your time, pelan-pelan aja, disusun dulu bunga dan daunnya, difoto, kemudian disusun sesuai dengan yang sudah difoto tadi. Karena kadang gini, pada saat kita ini kan misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 item, ada daun, ada bunga. Kita lakukan satu persatu dulu. Tadi kan stepnya ini kan setelah dibalik diselipin di tengah. Nah, itu dilakukan dari yang paling bawah dulu, baru yang atas-atasnya. Bisa nggak Kari sekaligus semua? Bisa aja kalau udah jago. Tapi resikonya adalah bunga dan dedaunan ini bisa geser-geser. Jadi yang paling sulit kalau menurut saya adalah memastikan dia sesuai dengan yang kita mau. Nah, contohnya ini daun Miana 2. Ini pada saat disusun dia seperti ini, V. Tapi pada saat diketok dia bisa geser.
Nah, kalau udah geser gitu, dia kan ini seperti ini dan seperti ini. Itu udah berbeda dengan yang ekspektasi kita. Tapi ya nggak jauh-jauh banget. Kebayangkan kalau misalkan semuanya kita taruh langsung, terus kita ketok langsung semuanya. Itu akan lebih berantakan. Jadi take your time, susun dulu desainnya, satu-satu diketok sampai tercetak sempurna, supaya sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu Kak. Oke, baik. Oh ya Neng, tadi kan ada cara ya mencuci kain yang diwarnai, maka pewarnanya kan bisa diperbaiki atau tidak dengan cara tadi kan kita mencuci dengan sabun ya Neng ya. Dengan lerak. Oh iya, dengan sabun. Kalau pakai cuka itu bisa nggak Neng? Enggak. Jadi kalau pakai cuka itu biasanya untuk treatment untuk ekoprint. Jadi berbeda treatment dengan yang Tatakizome ini. Oke, berarti salah satunya itu dengan lerak ya Neng ya? Ya. Supaya Mungkin lebih aman. ya betul sekali. Nah mungkin ada cara membuat rendaman pewarna tekstil mungkin dari sisa sayuran itu bisa nggak Neng untuk memanipulasi warna alami? Bisa aja, tapi konsepnya Tatakizome ini adalah mengabadikan warna yang sesungguhnya. Jadi kalau di ekoprint memang ada istilahnya baceman ya. Jadi daunnya dibacem. Kalau tempe bacem, tahu bacem tahu dong. Tahunya direndam, tempenya direndam. Nah, baceman daun sama juga kayak gitu. Daunnya direndam di perwarna alami supaya dia berwarna yang berbeda dengan aslinya. Contoh, daunnya direndam dengan pewarna alami secang misalkan, supaya warnanya kemerahan. Atau daunnya direndam di pewarna alami tegeran supaya warnanya kekuningan. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Si daunnya direndam dengan pewarna-pewarna alami yang saya sebutkan tadi. Tapi pada saat dia di pounding pun, dia kan warnanya jadi tidak sama dengan yang namanya daun pepaya Jepang harusnya hijau. Kenapa harus jadi pink atau jadi kuning gitu kan ya? Jadi itu udah kayak betul sih pakai pewarna alami, tapi kok kayaknya nggak alami ya, gitu Kak. Jadi konsepnya udah beda. Tapi itu untuk ekoprint itu sah-sah aja ya. Tapi kalau Tatakizome itu lebih ke mengabadikan warna-warna alam yang sesungguhnya aja. Oke, baik. Wah, baik itu adalah penjelasan tadi ya teman-teman ya dari Nengri yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini sangat keren sekali ya Neng ya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @hidra_by_riri dan terima kasih banyak nih buat Neng Riri yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk antisipasinya teman-teman. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 siang ya Neng ya. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya Neng ya. Dan buat teman-teman yang cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin ya marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, silahkan kunjungi di www.soybiantik.shop dan selalu ikutin nih live streamingnya yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Nengri dan teman-teman yang sehat dan cantik bersama Subiantik.